Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Artika Syani dengan NIM 24650082. Di sini saya akan mereview materi 1, 2, dan 3 yaitu tentang microcontroller, interface, dan robotika. Oke, langsung saja kita masuk pada slide pengertian microcontroller. Di sini menjelaskan bahwa microcontroller adalah komputer kecil dalam satu chip yang memiliki CPU, RAM, ROM, input-output, dan digunakan untuk sistem otomatis seperti mobil, robot, peralatan listrik, dan perangkat tertanam lainnya. Oke, lanjut pada slide selanjutnya yaitu tentang popularitas microcontroller. Di sini dia menjelaskan alasan microcontroller banyak dipakai, yaitu karena dapat mengurangi ukuran dan biaya karena semua komponen sudah terintegrasi dalam satu chip. Lanjut, kita masuk pada slide diagram blok microcontroller. Di sini dia menampilkan blok diagram struktur utama pada microcontroller, yaitu terdapat CPU, memori, input-output, timer, ADC, DAC, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan singkat tentang bagian-bagian utama pada microcontroller. Yang pertama ada CPU. Di sini dia menjelaskan bahwa CPU adalah otak microcontroller yang bertugas mengambil instruksi, menerjemahkannya, dan mengeksekusinya. Lanjut, yang kedua ada memori atau penyimpanan. Di sini menjelaskan fungsi RAM, ROM, flash sebagai tempat menyimpan data dan program di dalam microcontroller. Selanjutnya ada port input-output paralel. Port input-output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke microcontroller. Yang keempat ada port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan periferal lain seperti port paralel. Selanjutnya ada timer dan counter. Ia menjelaskan bahwa timer atau counter digunakan untuk fungsi waktu, menghitung pulsa, membuat sinyal, mengukur frekuensi, dan keperluan kontrol lainnya. Selanjutnya ada ADC atau pengonversi analog ke digital. Dia menjelaskan ADC sebagai pengubah sinyal analog, misalnya dari sensor suhu, menjadi data digital untuk diproses microcontroller. Selanjutnya ada DAC atau pengonversi digital ke analog. Dia menjelaskan kebalikan dari ADC, yaitu mengubah data digital menjadi sinyal analog, misalnya untuk mengatur motor DC. Selanjutnya ada kontrol interupsi. Dia menjelaskan bahwa sistem interrupt, yaitu sinyal yang membuat CPU menghentikan pekerjaan sementara untuk menangani tugas penting. Dan yang terakhir, ada blok fungsi khusus, yaitu beberapa microcontroller memiliki fitur khusus untuk aplikasi tertentu, misalnya robot, komunikasi nirkabel, atau kontrol industri. Nah, pada slide selanjutnya kita akan masuk pada bagian keunggulan pada microcontroller. Ringkasannya, keunggulan dari microcontroller yaitu semua komponen sudah dalam satu chip, lebih murah dan kecil, mudah diprogram, waktu eksekusinya itu cepat, banyak pin, dan dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Oke, slide selanjutnya itu membahas tentang kekurangan dari microcontroller. Ringkasannya itu arsitekturnya itu lebih kompleks, tidak bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus, tidak cocok untuk perangkat berdaya tinggi, dan umumnya untuk aplikasi kecil atau aplikasi yang tertentu saja. Oke, lanjut pada penjelasan materi kedua dan ketiga. Di sini yang pertama ada tren dan interface microcontroller dan robotika. Di sini menjelaskan bahwa kita akan mempelajari bagaimana microcontroller berinteraksi dengan perangkat lain serta peranannya dalam robotika. Salah satunya di sini ada AI. Dia adalah penggunaan algoritma untuk belajar dan mengambil keputusan dari data. Penerapannya dalam elektronika dan IT, yaitu sebagai sistem otomatisasi industri, robotika cerdas, sistem keamanan. Keunggulan dan dampaknya yaitu sebagai peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja.
Oke, lanjut kita masuk pada bagian peluang karir di bidang IT berbasis elektronika. Di sini dia menjelaskan berbagai pekerjaan yang bisa dicapai. Salah satunya yaitu ada wirausaha perangkat elektronik. Selanjutnya ada juga kunci sukses menguasai elektronika terapan dan IT. Di sini menjelaskan perangkat lunak dan perangkat keras yang harus dikuasai seperti salah satunya yaitu ada mikrokontroler PLC. Lanjut, pada slide gambar ini menunjukkan bahwa elektronika digunakan di banyak bidang modern seperti robot, mesin industri, sistem komunikasi, dan perangkat pintar. Pada slide ini, dia menjelaskan bahwa mikrokontroler memungkinkan pembuatan sistem kontrol lengkap hanya dengan satu chip karena sudah memiliki CPU, RAM, ROM, input-output, dan timer di dalamnya. Nah, lanjut pada gambar ini, daftar beberapa jenis mikrokontroler yang sudah populer digunakan. Oke, lanjut. Di sini menampilkan daftar jenis mikrokontroler dari beberapa produsen. Yang pertama yaitu ada Atmel, Peach, dan lain-lain. Lanjut pada aplikasi mikrokontroler. Di sini dia menjelaskan penggunaan mikrokontroler dalam, yaitu ada robotika, kontrol industri, home automation, kontrol alat berbasis SMS, dan lain-lain. Oke, kita masuk pada pertimbangan memilih mikrokontroler. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan saat memilih mikrokontroler, yaitu salah satunya harga, fitur seperti ADC, ketersediaan IC, bahasa pemrograman, dan banyaknya komunitas pengguna. Nah, kita masuk pada mikrokontroler AVR ATmega 8535. ATmega 8535 merupakan salah satu keluarga AVR 8-bit Ridge dengan arsitektur Harvard, yaitu memisahkan bus untuk interupsi dan data. Mikrokontroler ini banyak digunakan dalam sistem embedded karena kehandalannya dan kemampuan untuk diintegrasikan dengan berbagai perangkat input dan output. Di sini bisa dilihat ada fitur utamanya, yaitu memori, jumlah pin, kecepatan, dan perangkat peripheral. Kita masuk di arsitektur CPU AVR. Slide ini dia memperlihatkan gambar arsitektur Harvard, yaitu pemisahan jalur data dan jalur instruksi sehingga AVR lebih cepat dalam memproses. Oke, kita masuk pada slide perbandingan mikrokontroler Atmel. Di sini menampilkan tabel perbandingan beberapa seri Atmel seperti perbedaan memori, pin, dan fitur lainnya. Oke. Lanjut, kita masuk di studi kasus. Slide ini dia mengantar kita ke contoh program nyata yang akan digunakan pada mikrokontroler AVR. Pada slide selanjutnya ada program kelip bus. Di sini menjelaskan program sederhana yang membuat lab berkedip. Kita lanjut pada program ADC bus. Di sini program untuk mengaktifkan ADC, membaca nilai analog dari channel 0, menampilkan nilai analog dan mengeluarkan data ke port B. Lanjut pada operasi pulsa atau pulse-in bus dan pulse-out bus. Pulse-in itu dia menerima sinyal pulsa, misalnya dari encoder. Kalau pulse-out itu dia menghasilkan pulsa untuk mengontrol servo motor. Oke, selanjutnya ada program dari fungsi bus. Di sini dia menjelaskan cara membuat subprogram atau fungsi agar kode lebih rapi dan dapat dipanggil ulang. Oke, selanjutnya ada display LCD. Pada slide ini dia menggambarkan cara menampilkan teks dan nilai sensor pada LCD dengan perintah. Nah, kita lanjut pada implementasi AVR pada robot. Slide ini menunjukkan koneksi antara sensor ke mikrokontroler, lanjut ke motor driver, dan ke motor. Inilah cara mikrokontroler mengendalikan robot secara otomatis. Nah, selanjutnya ada penerapannya pada robot dan sistem minimum mikro. Di sini dia menampilkan komponen wajib agar mikrokontroler bekerja. Oke, pada slide ini program membaca input dari port 3 dan menampilkan ke port 1 lalu looping. Pada slide selanjutnya ada kompilasi. Slide ini dia menjelaskan proses mengubah kode menjadi file hex melalui kompilasi.
Selanjutnya ada ISP software. Dia menampilkan software yang digunakan untuk mengirim file hex ke mikrokontroler. Oke, selanjutnya ada langkah penjelasan proses programming mikrokontroler menggunakan alat ISP. Nah, pada slide ini, dia adalah gambar proses upload file hex ke chip. Oke, selanjutnya ada mikrokontroler pitch. Dia menampilkan program contoh pada pitch, menyalakan pin, yaitu key 1 dan key 2 dengan jeda, menggunakan bahasa pitch basic. Nah, pada slide ini dia hanya akhir bagian pitch, menutup materi interfacing mikrokontroler. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.